صلى الله على محمد صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita Al-Habib Ahmad Bahri bin Hasim Shihab, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Khairiyah, beserta Sahibul Bait Bapak Haji Sanusi beserta istri, beserta seluruh keluarga, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan atas waktu yang diberikan. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, setiap kita manusia dijadikan Allah ada 4 unsur. Maka apabila kita mengambil pelajaran dengan asal kejadian kita, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Yang pertama, kita dijadikan ada unsur tanah. Maka bila lama tidak mandi, badan lembab, gulungkan jari di badan mesti bergulung tanah. Tuh kalau rajin mengumpulkan sebulan bisa sebiji gambung besarnya. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah itu tak pernah bosan berbuat baik kepada semua orang, dan tanah tidak memilih-milih untuk berbuat baik. Walaupun tanah setiap hari dipijak orang, tapi tanah tidak marah. Setiap kita berjajak ke tanah. Tanah setiap hari kena ludahi orang. Setiap kita beludah ke tanah. Mana ada yang beludah ke atas? Coba terai beludah ke atas, mun kada membulik kamu hasorang. Tapi tanah tidak marah, dan dia selalu berbuat baik kepada kita. Tanah setiap hari kena kencingi orang. Walaupun dia berkencing di tingkat 6, layaunya ke tanah juga. Hebatnya sambil bekerja di kebun, mendudus sawit, menggarap sawah, parutnya sakit. Berak dia, ke tanah juga. Hebatnya beraknya bulan Rajab, bulan Sya'ban tumbuh cabai. Kenapa? Sebab karena yang berak tadi malam makan sambal, bijinya kadalanik. Begitu berak keluar bibit cabai sepakit dengan pupuknya. Apa kada luuh pohon cabai, labat buahnya. Maka bila kita ke kebun orang, tetamu pohon cabai menyeorangan, perlu dipertanyakan. Paling hasil orang behira, kalau ditanam mesti ada kawannya. Inilah yang dikehendaki Nabi, khairun nas ampa'uhum linnas. Sepaling baik kita manusia adalah kita yang selalu memberi manfaat kepada orang-orang lain. Satu. Yang kedua, setiap kita ini dijadikan Allah ada unsur angin. Maka bila lama begadang malam bisa masuk angin. Maka bila masuk angin, kepala paning. Ikan belanak masak kuning.
Ikan senangin masa kuning, masuk angin kepala paning. Kenapa? Sebab karena kita ada unsur angin. Apa yang kita ambil pelajaran dari angin, angin tidak pernah berdusta, angin tidak pernah berbohong. Kalau ada orang membakar terasi di seberang sana, disampaikan angin sampai ke hidung kita, asli bau terasi. Kada pernah tepa huruf bebau iwak bepanggang. Ada orang membuat durian, disampaikan angin ke hidung kita, asli bau durian. Tidak ada sejarahnya tepa huruf bau. Orang membuat durian sampai ke hidung bau tiwadak, berarti hidungnya para rusak. Kalau dia masih normal, dia tidak akan tersalah mencium bau. Kenapa? Angin selalu jujur. Pasti dekul lisan awalus sa'adah. Benarnya lisan itu pangkal bahagia. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Siapa yang sedikit benarnya, sedikit kawannya. Maka bila kita mendustai orang, tunggu masanya, suatu saat kita akan didustai orang. Ada kisahnya. Orang ini sama-sama merantau. Yang satu ke Palembang, yang satu ke Banjar. Sudah lama merantau, sama-sama budikan, saling berbagi cerita. Yang merantau ke Palembang nanya dengan yang merantau ke Banjar, bilang, Andika suahkah ke Palembang? Oh Jasidin kada pernah. Di Palembang tuh katanya ada yang aneh. Apa dia? Pisang. Pisangnya besar sangat. Kata kawan yang dari Kalimantan, itu tidak aneh, itu namanya pisang tanduk yang ganal tuh. Kada katanya soalnya pisangnya ganal benar. Kata yang dari Banjar, macam mana lah ganalnya? Kira-kira katanya kau pernah tak melihat drum plastik yang biru tuh, yang muat 200 liter? Pernah lah katanya, saya punya. Nah, itu pisang sebijinya besarnya kayak drum plastik. Dapat dibayangkan kalau sebiji kayak drum plastik kayak parapunnya. Tapi yang merantau ke Banjar kadang-kala kadang-kala saing juga. Dia balas bertanya, pian pernahlah ke Banjar? Kada pernah. Setelah ke Palembang kada pernah ke Banjar. Di Banjar itu katanya ada yang aneh. Apa dia? Panci. Pancinya ganal benar. Kata yang dari Palembang itu kawah namanya. Kada katanya sekali ini pancinya besar sangat. Kata yang dari Palembang, kayak apalah besarnya? Kata yang dari Banjar, pian suahlah melihat lapangan bola. Pernah lah katanya sering main bola. Itu panci itu besarnya kayak lapangan bola tuh Jasidin. Waduh, kata orang dari Palembang, untuk apa besarnya panci? Mungkin mempersiapkan untuk merebus pisang gondang di Palembang katanya. Kan? Siapa mendustai, kita akan didustai. Ada lagi kawan saya bercerita, orang ini bual terus, maka begalar gabul. Gabul artinya ganal bual. Dia bilang, bercerita, di sini katanya dulu ada buaya. Buayanya besar sangat. Perahu jungkong itu ditalannya. Mana mungkinlah perahu jungkong ditalan yang besar tuh. Tapi yang dibuali kada terima dia. Lalu dia bercerita, katanya pantas saya ada melihat buaya berjamur di tepi sungai, muntungnya berasap. Saya kira berukuk katanya. Bisa juga buaya berukuk. Jadi kata orang, kenapa berasap? Mungkin katanya dia tuh menelan perahu jungkung, orang sedang bermasakan di dalam itu, jadi keluar asapnya. Nah, itu namanya siapa mendustai orang, suatu saat kita akan didustai orang. Maka jangan pernah ada dusta di antara kita. Amanlah tuh hidup. Yang ketiga, setiap kita ini dijadikan Allah ada unsur air. Maka itu apabila lama kita berkumpul di tempat ini, keluar keringat. Kenapa? Karena setiap kita ada unsur air. Apa yang diambil pelajaran dengan air? Air selalu menuju dataran rendah. Artinya kalau hidup hendak selamat, merendah diri saja. Man tawadda'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang merendah diri, pangkat pasti diangkat Allah. Tapi siapa sombong, pangkat diturunkan Allah. Seperti orang main bola tangkis. Orang main bola tangkis kalau dikasih bola tinggi ke atas, hadang budikannya, berdangung dicipis kawan. Kenapa bola dicemis? Salah seorang. Kenapa tinggi mengasih bola? Tapi kalau bola dikasih rendah, maambung diangkat orang. Kenapa diangkat orang? Karena bola rendah kadang-kadang dicemis. Karena kalau bola rendah dicemis, masuk bawah net. Kalau ada orang main bola tangkis, bola rendah cemis terus, itu namanya pemain bebungulan. Maka itu siapa orang merendah diri, sehebat apapun kita, tapi merasa hebat, bagus. Orang yang asalnya tidak hebat, tapi jangan merasa hebat.
Ada kisahnya. Kisahnya di dalam kitab Aqidatun Najin. Orang ini ilmunya mantap, amalnya mantap. Jadi kalau kemana-mana keluar, mendong tuh berjalan menaungi. Itu orang berkeramat setelah waktu hidup. Kalau guru kami pas meninggal dunia, pengasuh pondok pesantren kami itu Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Negara, sepupu sekali dengan tuan guru Kiai Haji Muhammad Bakhit Barabai. Begitu beliau meninggal dunia, mendung itu mengikuti perjalanan 40 kilo karena dari provinsi Jambi beliau habis tutup usia. Itu kalimat Allah itu saja ikut, ada bayangannya dipediu oleh orang, mendung berjalan. Kiai kami begitu juga yang di Pekalungan. Saya mondok di Pekalungan 4 tahun. Di sana Mbah Yusufki Masyhadi Al-Maghfurlah. Begitu meninggal dunia, Habib Bakir bin Ahmad bin Habib Ali bin Habib Ahmad Sahibul Haul 14 Sa'ban. Itu berjalan di depan. Nambah Yai ini di belakang, jenazahnya dipikul. Itu mendung itu sekitar 15 meter persegi, asli berjalan. Yang pengantarnya kepanasan, tapi ini berjalan mendung. Lalu orang berkata, siapa yang berkeramat? Karena orang dua, yang hidup satu, yang meninggal satu. Nah, itu namanya dinampakkan Allah keramah setelah wafat. Ini semasa hidup. Saya kemarin begitu juga semalam. Pas pengajian panas hari, begitu saya nak keluar bulik pas mendung. Julun, berkeramatkah ulun nih? Begitu. Semangatlah ulun keluar bulik jatuan rumah. Jangan bulik guru aja. Ari hendak hujan, julun kada ini mendung memang spesial menaungi ulun. Sakalnya paling 20 menit di pantai hujan basah kuyup ulun. Gagal jadi wali. Kayak apa jadi wali? Amun amalnya kada sama. Sekalinya ada bertemu dengan khaliun. Khaliun tuh kalau diterjemahkan bahasa kita hidung belang. Bukan hidungnya belang, gelarnya hidung belang. Kalau pian kada paham hidung belang, mata keranjang. Bila kada paham mata keranjang, liur baungan. Bila kada paham juga, hantu bibinian. Lalu dia merasa hina. Ya Allah, baru di dunia jauh perbedaan antara orang soleh dengan orang yang banyak maksiat. Lalu dia hendak bertaubat, hendak berdekat dengan orang yang alim tadi supaya dosa diampuni, dapat manfaat, dapat berkah daripada orang alim. Hendak berparak. Sekalinya orang yang dapat naungan tadi melihat ada orang jahat hendak berparak. Sidin takut kalau Allah turunkan bala pas ulun ada di samping Sidin, imbaham teumpat ulun di Sidin. Akhirnya berjauh, berarti Sidin merasa aman. Maka sehebat apapun kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Sejelek apapun kita tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun kada pernah putus asa mengharap hasil kabunnya. Ditanamnya kelapa habis matian dimakan babi. Tahun depan tanamnya lagi habis matian kena kemarau. Tahun depan tanamnya lagi habis matian kena banjir. Tahun depan tanamnya lagi akhirnya yang menanam matian. Maka kita sejahat apapun, sejelek apapun masa lalu, namun kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah. Tapi sehebat apapun kita tidak boleh merasa aman. Sehebat apapun merasa hebat justru kada hebat. Ada kisah teman ulun. Orang ini hendak tandingan berulah wadai. Semua desa disuruh berulah wadai. Ada satu desa berulah behulu kek. Hintalonya 40 biji, mentiganya setengah kilo, hendak dapat juara. Nang satu desa berulah kue sarang samut yang berlubang-lubang dalam kue, biar juri bingung menilai kenapa ada lubang dalam kue. Nang satu desa bikin kue bingka, ada satu desa kada bulah kue, wadai kada bulah. Ujar kepala desa, di sana kepala desa, sini pembakal. Ujar kepala desa, kenapa ibu-ibu tidak membuat wadai? Orang tandingan, jar ibu-ibu nah penang diulah, orang modal berhabisan. Sampai 40 biji hintalu mana sanggup kita kada bermodal. Kata kepala desa, jangan kada ikut bu ai, kita harus ikut. Apa yang dibuat ya ibu-ibu? Ulun ada pisang masak di rumah aja Sidin. Pisang masak tuh kita tumbuk lani-lanik, ayak akan tapung, kacak akan santan niur. Buat dalam daun pisang digulung, dilipat, masuk dalam panci, masak jadi pais. Cah ya ibu-ibu, ada bakal manang ba ai. Kata nang kepala desa, kita kada perlu menang, yang penting ikut bertritipasi begitu nah.
Sekalinya hari yang ditentukan, juri sudah kumpul di lapangan, semua kuih datang. Yang membawa kuih Bahulukik, dia merasa kuihnya lah paling hebat. Kenapa? Karena memang hebat. Yang membawa kuih Serang Samut, dia merasa dialah yang paling hebat. Kenapa? Karena memang kuihnya hebat. Yang membawa Wadai Bingka, dia merasa bingkanya itulah yang paling hebat. Kenapa? Karena memang hebat. Semua wadai terkumpul kecuali yang belum datang Pais. Kenapa? Karena Pais pendudian. Kenapa? Sebab karena maantar batu tunjulan. Uja inor ikam haja mahai mantar. Uja imah cara parlu suruh nang ijur mantar. Uja ijur sore lah dah hendak mantar ulon. Uja inor siapa yang menyuruh bolah Pais? Kepala desa aja suruh bininya mantar aja sikong. Terpaksa bini kepala desa mantar. Imbah mantar langsung hilang sidin. Kenapa? Inya merasa kuihnya kada hebat. Kenapa? Memang kada hebat. Nang tadi Bahulukik dia merasa hebat. Kenapa? Memang hebat. Pais merasa kada hebat, dasar bujur, kada hebat dasar. Berapalah harga Pais? Tapi Allah mengangkat derajat dalam kisah. Kisah aja, kenyataannya dedek. Ini yang berkisah orang juga. Sekalinya begitu hendak mengadakan penilaian, turun angin ribut, memukul debu nang ada di hadapan juri, terbangan menutup kuih nang ada di hadapan juri. Periksa Bahulukik tetap palwan habu. Periksa kuih Serang Samut kada berlubang lagi. Periksa kuih Bingka ada berbentuk bingka lagi. Yang selamat tinggal Pais sikong lagi. Maka terpaksalah juri menetapkan yang dapat juara satu adalah Pais. Nah, maka sejelik apapun kita jangan merasa hebat. Justru itu bisa diangkat Allah. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah kita, kata sahabat Ali, di sisi Allah paling baik orang. Tapi janganlah kita merasa sesama kita paling hebat orang. Ada kisahnya, orang santri masuk pondok pesantren, sudah 10 tahun hendak bulik, hendak berampih, karena merasa lapah sudah di pondok. Datang ke tempat pengasuh, Mbah Yai ulun hendak berampih mundok, ulun lapah dah. Oh ja Kiai kada lulus pian belum. Oh mai Mbah Yai ja 10 tahun mundok kada lulus, bisa japuk di pondok ulun. Uja Kiai boleh lulus, tapi kam carikan makhluk Allah nang paling jelek di antara kita, bawa kemari. Kalau dapat kau lulus, tapi waktu kada boleh lama, 3 hari aja. Lalu santri berjalan tetamu anjing, dikejar anjing, santri ini buka. Begitu buka 3 kali terjurembak, tali sandal putus, sarik sidin, bungolnya anjing niji sidin. Orang lalu disalaknya, dikejarnya, dihadangi, diigutnya, ditinggalkan buka seorang terjurembak. Mungkin ini Allah ngasih isyarat makhluk yang paling jelek adalah anjing. Bulik ke rumah, esok saya menghadap Kiai, ya Kiai, nang makhluk paling jelek adalah anjing. Orang lalu disasahinya, dihadangi, diigutnya, ada dihadangi seorang terjurembak, tali capal putus, maka hanyar pulang do bekeridit pulang sandalnya. Maka anjinglah paling jelek. Sekalinya malam berpikir, anjing jelek tapi anjing kada bakal. Anjing jelek tapi anjing ada punya kelebihan. Di dalam kitab Kasyifatus saja kelebihan anjing itu ada 12 macam. Kalau saya uraikan satu-satu sampai subuh kada selesai. Kenapa? Sebab karena ulun memang kada hafal. Satu di antaranya, anjing itu kada pernah melupakan kebaikan majikannya. 3 hari aja miri makannya anjing berturut-turut, 3 tahun anjing itu ingat, asal jangan terpisah. Di kampung kami orang melihara anjing, baik dengan anjing meninggal dunia, diantar jenazahnya ke pemakaman, anjing umpatan. Dimakamkan, bulikan orang, anjing bertinggal. Kata ading ulun yang menyaksikan 7 hari berturut-turut anjing berulang alik di atas kuburan, karena tahu dia orang yang baik, dengan dia ada di bawah tanah. Ungkung-ungkungan duduk di atas kuburan, cuman tahu entah membaca yasin ke tahlilan. Nah itu yang kada tahu. Kita maka ibu yang mengandung kita, abah yang membesarkan kita, mengandung 9 bulan, melahirkan kita, bertaruh nyawa, membesarkan kita, bahu jadi kindungannya, tim paha jadi kepijakannya, meninggal dunia, ternyata anaknya beenam, lelakian gagah-gagah, keluar jenazah orang tuanya yang memikul. Kenapa orang lain? Ama anaknya kemana? Yang menabuk lubang kenapa diupahkan ke orang lain? Kenapa tidak anaknya yang menggali lubang? Begitu menyambut mamanya di dalam kuburan, kenapa orang lain? Anaknya kemana? Begitu ditimbus kuburannya, orang bulikan, anaknya pendahuluan bulik. Berarti kita tidak lebih baik daripada payah nyebut kan?
Berarti kita di mana baiknya? Dengan anjing kita kalah, tapi segi kebaikannya, segi keburukannya menanglah kita. Kemudian santri besok berjalan lagi, jalan-jalan tetamu orang gila. Nah, kata beliau, orang gila inilah paling jelek. Bulik ke rumah, besok saya datang ke rumah kiai, orang gila paling jelek. Sekalinya malam berpikir, orang gila jelek, tapi inya tidak mukallaf, inya kada sembahyang, kada berdosa. Karena orang gila itu kada wajib sembahyang. Makanya aliran orang gila kada wajib sembahyang. Jadi bila ada aliran kada wajib sembahyang, nah itulah alirannya orang. Nah, pakainya kayak itu. Orang gila ada punya kelebihan. Orang gila tidak mau saling mencaci. Pernah ada kita melihat orang gila saling menjelekkan kawannya. Kenapa? Karena sadarnya jelek juga. Sama pada jelek macam mana? Kita ni kadang-kadang sibuk membicarakan panau orang. Berkurap. Parah lagi pada panau. Kalau panau kan cuma merusak pemandangan. Kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Kalau nyebegaru kan jebol. Karena cawan terpaksa nutupi awak. Berarti kita ini sibuk membicarakan aib orang, tapi aib kita kada tahu. Maka itu orang gila kada pernah saling menjelekkan. No kami sana ada orang gila nang setong tu kada berpakaian. Bilanya tajun kalau lubakan tanah ulahnya sabun. Yang satu berbaju tapi sampah masuknya ke baju. Yang sampah dalam baju inya kada menghina yang mandi pakai sabun tanah. Yang pakai sabun tanah dia kada pernah mencela. Tak pernah. Orang gila kada pernah saling benci membenci, tidak pernah. Pernah ada kita melihat orang gila bertangkar bertapak? Belum pernah. Orang gila kada pernah membicarakan aib orang. Pernah ada kita melihat orang gila dudukan di warung kopi nyambati orang? Tidak pernah. Lah malah kita nang waras saling menjelekkan. Berarti kan kita tidak lebih hebat daripada orang gila. Orang gila itu jangankan membicarakan aib orang, dia sama dia kada berteguran. Saya melihat, menyaksikan sendiri orang gila yang satu dari sana ke sini, yang dari sini mau ke sana, kan berkata peraungan. Saya beristilah bemandak memperhatikan apa runding orang berdua nih kalau ketemu. Sekalinya jangankan berunding, bertaguran aja kada. Jadi kalau kita nih ada nangka ada mau bertaguran, nah itulah orangnya. Berarti kata beliau, saya tidak lebih baik dari orang gila. Hari ketiga beliau menghadap kiai, Mbah Yai, ulun sudah dapat orang yang paling jelek di antara kita. Kata Mbah Yai, siapa orangnya? Ulun Mbah Yai. Kalau begitu je Mbah Yai, kau lulus, silahkan nak berdakwah, silahkan nak mengajar, silahkan nak masyarakat, tapi jangan kita merasa lebih hebat daripada orang lain, biar pandai menghargai orang lain. Yang keempat, kita dijadikan unsur api. Apa yang kita ambil pelajaran dari api akan disambung pada episode selanjutnya. Saya kira cukup ini, saya serahkan kepada Al-Habib. Lebih kurang afwan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana menurut Pian? Kira-kira terus akan sidin kah? Kan 4, sidin bilang 4. Alang-alang, sisa 1. Alang-alang loh ada kawal gue, culas gue, culas gue, kada boleh gue, kada boleh, mana? Tahun depan aja sih dia, tahun depan ya Allah, kada tuh di umur gue, ya Allah, kada tuh, jangan gue, alang-alang gue, mau ngijamaah gue, alang-alang gue, masih sanja gue, masih sanja lagi, minum gue, Allahumma sholli ala Muhammad. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين بالله توسلنا بسم الله وبالهدي وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام على طه رسول صلاة الله سلام الله على ياسين بالله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول
صلاة الله سلام الله على ياسين بالله على ياسين حبيب لا على ياسين. Jadi ulun ada 4 puting juga yang ulun mau sampaikan supaya adil. Sidin 4 puting juga. Ya Allah, mun sidin 3 puting gak ada adil ngarannya ya. Ulun mau menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali, 4 puting pesan Imam Ghazali. Jadi kita mintakan sebuting lagi kepada guru kita, Guru Fakhruddin, untuk menyempurnakan. Ya kalau lah, soalnya bikin penasaran itu kada boleh hukumnya ya. Bikin penasaran kada boleh hukumnya. Kalau lah 4 puting. Orang kalau bebini 1 itu namanya sunnah. Bebini 2 boleh. Bebini 3 boleh. Bebini 4 boleh. Bebini 5 haram. Tidak boleh 5 bini ya kalau kecuali lepas 1. Maka kita mintakan yang terakhir kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu guru, ilmu. Ma'asyiral hadirin para habaib, sami'na wa ata'na. Yang keempat, kita ini dijadikan Allah ada unsur api. Maka bila orang tersalah cakap dengan kita, kita timbul panas hati. Maka itu hidup tidak boleh menyalakan api permusuhan. Kita ini hidup harus bersayang-sayangan. Kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua kepada anaknya. Orang tua sayang kepada anak sepanjang masa, nyawa taruhannya. Baru ini pas lebaran hari Rabu kemarin, bulan puasa selesai, ternyata anaknya mandi di sungai. Abahnya nak ngantar zakat fitrah pakai beras. Sekalinya anaknya berteriak di sungai, rupanya anaknya disambar buaya. Anaknya disambar buaya, abahnya berlari, habis tahambur beras fitrah, ambil kayu, dikejarnya itu buaya. Buaya berenang, dia berenang juga, dapat memeluk buaya, cucuknya matanya. Rupanya buaya itu kalau dicucuk matanya melepas, baik buaya laut atau buaya darat, sama aja. Naik berzikir, orang banyak, kada diduga sanggup mengambil anak di mulut buaya. Kemarin di Tanjung Balai seberang Pulau Batam, saya diundang ke sana pas seberangan dengan Singapura dan Malaysia. Di sana itu gelombangnya kuatnya minta ampun. Ulun menyeberang pulau pakai speedboat yang muat 80 orang, tapi kami cuman berenam. Gelombang besar daripada speedboat itu masuk berita TV sehari itu 3 meter lebih ketinggian gelombang, maka tidak teratur gelombangnya. Saya deg-degan, tapi penumpangnya cuma sedikit. Boot pancung itu, boot speedboat, tidak bisa diangkat mesinnya. Kalau diangkat habis tenggelam, makanya bahanyut cuman lagi. Kalau sudah termasuk diangkat, saya antara hidup antara mati. Cuman untunglah ulun ada orang mengasih amalan panjang umur. Kemarin ada jamaah dari Martapura, bendaharawan Masjid Al-Karamah datang ke rumah ulun di Jambi, di Kuala Tungkal, mengasih amalan. Ujar Sidin, hendaklah guru amalan panjang umur. Saya tanya apa dia? Jangan pernah berhenti bernapas katanya. Jadi saya melihat gelombang itu saya tidak mau berhenti bernapas. Saya tarik hembuskan, alhamdulillah selamat. Di sana juga ada anak disambar buaya. Kawannya berlarian, tapi abahnya mengejar, penyalam buaya, penyalam juga. Meninggal anaknya kadarila ditelan buaya. Begitulah sayang orang tua kepada anak. Tapi suatu saat ada kisah lagi daerah Riau sana. Dia pergi menjela dengan istrinya. Terjatuh istrinya disambar buaya, minta tolong bang, tolong bang, tolong bang. Suaminya mikir, tajuni kada, pada kemarin janji sehidup semati. Terpikir dia, kalau ditajuni, kalau mati berdua, habis yatim piatu anak. Akhirnya apa kata suaminya? Ayuh buaya ai, amun asa hendak bawa terus. Ma asra'u ma nasita, mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu? Makanya jangan pernah menyalakan api permusuhan, tapi bersayang-sayangan kal walid ma'al walad. Apa yang kita ambil pelajaran dari api? Api selalu panas. Sekali panas tetap panas. Kalau api itu dipegang panas, kemudian biarkan 5 menit, pegang lagi tetap panas. Kalau ada barang itu dipegang panas, biarkan 5 menit, pegang lagi dingin, itu bukan api, itu tahi ayam.
Lah ayam itu kan kalau dia bira kan panas. Coba hijakan 5 menit. Japai lagi bebungulan. Akhirnya menjapai itu. Makanya menuntut ilmu, beribadah, berbuat baik, jangan panas-panas di ayam. Sekali panas tetap panas. Semangat yang membara bagaikan panasnya api. Maka pengajian kita ini selalu panas yang membara, semangat yang membara. Kitab boleh tamat, tapi menuntut ilmu tidak boleh tamat. Kitab boleh tamat, tapi adab dengan guru tidak boleh tamat. Kitab boleh tamat, tapi mengharap berkah dengan guru-guru kita, dengan para habaib, sampai kapanpun tidak boleh tamat, agar kita mendapatkan kehidupan berkah dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah, hidup rukun damai, meniru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Selamat sudah 4 dan bisa ditambah lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni عتبتك يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول سلام عليك يا ربي عتبتي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم. Alhamdulillah, dikatakan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la khaira fi qaumin laisu binasihin. Tidak ada kebaikan bagi manusia yang dalam hidupnya tidak bisa memberi nasihat. Masya Allah, luar biasa nasihat guru kita, Guru Fakhruddin.